Yesus memasukkan dirinya ke dalam kelompok orang-orang terkutuk, betul? Betul, begitu kondisinya. Begitu Berarti kondisinya. Salah apa? salah apa? Salah hukum. Salah hukum, betul, salah hukum. Harusnya tidak gitu. Berarti Yesus ini adalah korban salah hukum. Iya memang iya betul. Makanya dia siapa yang berkorban. salah? Yang salah ahli hukum, ahli Taurat. Oke, berarti akibat kesalahan ahli hukum, ahli Taurat mengakibatkan jadi korban. Jadi korban, betul. Tuhan ridho tidak? Tuhan mau tidak agar orang yang benar itu dikutuk, digantung? Tuhan mau nggak? Mau, karena memang untuk itu tujuan Yesus. Dia tahu dunia ini tidak salah kalau begitu. Orang-orang Yahudi ahli Taurat tidak salah karena Tuhan yang menginginkan. tetap salah karena Yesus sedang atau Tuhan sedang menjerumuskan hukum Taurat itu ada kesalahan, sedang menjelaskan di dalam hukum Taurat. Berarti Tuhan menggiring orang untuk berdosa gitu? Bukan, bahwasanya hukum Taurat, perhatikan ya, hukum Taurat digunakan dengan hukum Taurat digunakan ahlinya, ahli hukum. Hukum Taurat digunakan ahli hukum dengan caranya sendiri, sesuka hatinya, dan Tuhan membuktikan itu ketika Yesus disalib. Berarti itu dosa kan? Dosa. Memang siapa yang menginginkan dosa itu terjadi? Ya kalau seperti itu ujung-ujungnya nanti bertanya lagi kenapa Adam jatuh ke dalam dosa. Memang harus kayak begitu. Siapa yang menginginkan penyaliban itu terjadi? Tuhan atau setan? Tuhan yang menginginkan itu. Mana dalilnya? Karena begitu besar kasih Allah yang mengutus anak yang tunggal. Artinya Tuhan mengutus anaknya. Enggak, ya dalilnya Tuhan mau agar anaknya itu menjadi tumbal, itu mana dalilnya? Ya ketika dalilnya ketika Yesus diutus ke bumi, dia sudah siap mati karena di dunia ini penuh dengan kutuk. Tadi katanya kematiannya itu karena salah tangkap. Gimana yang betul? Ya, jadi gini. Yang mana yang betul? Yang betul mana adalah dalilnya Tuhan menginginkan kematian terhadap Yesus? Mana dalilnya? Ya ketika Yesus dikirim ke dunia ini, dia sudah masuk ke area ke zona terkutuk. Itu dalilnya. Yesus ketika lahir ke dunia ini, dia rela menjadi Yesus orang ini berdosa. Memang orang terkutuk berarti. Tidak, dia masuk ke dalam kutuk. Tadi Anda mengatakan dia masuk ke zona terkutuk. Mana yang betul? Ya memang iya begitu. Jadi yang mana yang iya yang betul itu yang mana? Dia masuk dalam keadaan memang sudah disiapkan menjadi kutuk atau gimana ini? Atau salah tangkap atau gimana? Mana yang betul? Semua betul. Jadi iman kami. Iya, jadi perhatikan ya. Berarti penyaliban itu adalah rekayasa iblis kerjasama dengan Tuhan, betul? Tidak, salah, bukan seperti itu. Tadi katanya semua betul. Bukan seperti tidak. itu. Mana yang benar ini? Jadi yang benar adalah Tuhan tahu dunia ini orang-orangnya terkutuk dan bejat. Ya, termasuk pemangku hukum Taurat yang mengaku dia adalah ulama-ulama hebat. Tapi faktanya mereka adalah orang-orang terkutuk yang bejat dan kejam. Dan Tuhan tapi dosa-dosanya dihapuskan dengan dulu. Yesus menanggungnya tunggu gitu. Dulu. Dan Tuhan tahu dan kan kalau tunggu dulu. Gitu. Dan Tuhan tahu ketika dia datang ke bumi ini, dia tahu hal itu akan terjadi dan Yesus akan mati di kayu salib seperti yang dikatakan. Berarti sudah direncanakan. Iya, memang sudah direncanakan di Yesaya 53. Tuhan merencanakan pembunuhan. Bukan pembunuhan, penyelamatan. Itu bahasa Anda itu. Penyelamatan atau pembunuhan ini? Penyelamatan. Penyelamatan. Maksudnya penyelamatan gimana? Sama seperti ketika Yesus jelas-jelas mati di atas pohon, kok katakan penyelamatan? Maksudnya itu apa? Jangan di framing lagi di atas pohon. Di atas kayu, di atas kayu. Di kayu salib ya. Ya. Apa pula salib? Emang lu apa? Nggak, jujur-jujur aja, nggak usah gengsi. Kenapa gengsi? Yesus itu datang ke dunia memang dirancang untuk mati nanggung dosa-dosa atau gimana? Iya, Yesaya 53 ya, perjanjian lama. Oh gitu. Sudah dinubuatkan. Berarti kejahatan iblis itu rekayasa Tuhan Anda, betul? Bukan kejahatan iblis. Iblis memang jahat, tapi manusia punya free will, punya kehendak bebas untuk jahat. Gimana ceritanya? Anda mengatakan sebelum Yesus ke bumi, dia sudah dirancang untuk mati dibunuh oleh orang. Nah sekarang untuk membunuh Yesus, iblis harus terlibat. Berarti ini rancangan Tuhan Anda bekerja sama dengan iblis untuk melakukan pembunuhan terhadap Yesus, betul?
kan Bang? Bukan seperti itu kan bahasa Anda, bro. Loh, lalu yang merancang kematian Yesus siapa? Yang merancang kematian Yesus Kristus adalah Bapa di surga. Dalam rancangan pembunuhan terhadap Yesus ada iblis gak terlibat? Ya udah pasti, karena manusia kan dikuasai iblis. Berarti Tuhanmu sudah merancang iblis ikut terlibat di dalam pembunuhan Yesus. Betul? Bukan merancang, itu namanya natural. Sama seperti di kitabmu ketika Adam dan Hawa berbuat dosa. Apakah itu sedang dirancang? Coba saya tanya. Coba kau tanya Juma. Adam dan Hawa dirancang berdosa, Anda setuju? Juma? Kalau Adam itu kan sudah jelas tuh. Adam datang, dicipta oleh Tuhan, dinasehati, jangan kau makan, tapi dimakan. Apakah Tuhan yang merancang supaya dimakan? Beda. Ini kamu mengatakan kedatangan Yesus di muka bumi memang untuk mati. Loh, kok jadi nangis? Kok nangis? Cuma perhatikan ya. Saya mau tanya. Yang harus sekarang Adam dan Hawa di kitabmu jatuh ke dalam dosa itu dirancang atau tidak? Tadi kau bilang atas kehendak bebas, betul? Kehendak bebasnya udah dinasehati kan? Betul? Iya. Udah dinasehati, tapi ternyata faktanya Adam dan Hawa melawan nasihat. Iya. Oke. Sekarang orang Israel sudah iblis. Karena ada iblis. Ya, sekarang orang-orang ahli Taurat udah dinasehati bahwasanya mengerjakan hukum Taurat jangan sembarang tebang main hukum. Sudah dinasehati. Tunggu dulu. Udah dinasehati. Tapi Tuhan tahu, sekalipun manusia udah dinasehati ada free will, sama seperti kamu punya hak bebas kan, mau obok-obok Alkitab itu, mau dinasehati berapa kali pun, besok-besok nanti kau bilang juga. Jadi di atas pohon begitu, gitu. Udah nggak usah curhat. Sekarang begini, besok kau bilang juga posisinya di atas Adam pohon. Sama enggak posisinya Adam dengan Yesus, kaitannya dengan iblis, sama enggak? Sama lah. Bahwa lebih hebat lagi, perhatikan lebih hebat ya. Kalau Adam, tunggu dulu. Adam dan Hawa, Adam dan Hawa, mereka cuma berdua, ya kan? Sementara Yesus, ini semua ahli Taurat lo berkumpul, melawan Yesus. Ya. Kejadian Adam dan iblis yang dikutuk di situ iblis atau Adam? Kejadian apa? Antara Adam dan iblis yang dikutuk oleh Tuhan di situ Adam atau iblis? Semua dikutuk. Adam juga dikutuk. Di mana Hawa dalilnya juga dikutuk. Adam dikutuk? Di mana dalilnya Adam dikutuk? Itu di kitab kami lah, bahwasannya dia kan susah payah mencari nafkah. Nah, ini Anda ini sudah menuduh dan memfitnah Adam. Keturunanmu kan akan susah Adam mencari dikutuk? nafkah. Itu kutuknya. Tanah yang dikutuk itu bukan Adam. Iya, tanah dikutuk kan imbasnya ke Adam. Lah itu beda. Loh, kok beda? Kalau Adam yang dikutuk dengan tanah yang dikutuk beda. Karena dalilnya Adam dikutuk nggak ada. Dalilnya tanah dikutuk itu ada. Nah sekarang Anda menuduh Adam dikutuk. Berarti Anda memfitnah. Tanah dikutuk. Tanah dikutuk imbasnya kepada Adam dan Hawa. Itu dia. Jadi ketika dia di sorga dengan kondisi dia di Firdaus. Ada nggak dalilnya Adam dikutuk itu dulu? Itu tadi ketika kamu akan bersusah payah mencari makan karena bumi sudah terkutuk. Saya minta ada nggak dalilnya Adam dikutuk? Terkutuklah Adam, ada nggak? Bukan terkutuklah Adam. Berarti bukan Adam yang terkutuk. Ada nggak dalilnya terkutuklah iblis? Ada nggak dalilnya? Dalilnya ada konsekuensi karena berbuat dosa. Itu dalilnya. Ada nggak dalilnya terkutuklah iblis? Ada nggak? Kalau iblis tetap ada. Intinya konsekuensi. Ada nggak dalilnya terkutuklah Adam? Nggak ada. Nggak ada kan tertulis? Nggak langsung, secara langsung tidak. Secara langsung tidak. Konsekuensi tetap ada. Konsekuensi tetap ada. Sekarang ada nggak dalilnya terkutuklah Yesus? Itu juga tidak ada. Itu tidak ada. Lah tadi Galatia 3 nomor 13 itu apa? Makanya itu selalu framingmu. Itu Paulus sedang menarasikan orang-orang yang tergantung itu terkutuk, bro, katanya. Menurut ceritanya. Narasinya itu nanti setelah dia mengatakan sebab ada tertulis. Kristus telah menebus Kristen dari kutuk Taurat dengan jalan menjadi apa? Dengan jalan menjadi kutuk, tapi bukan terkutuk. Itu berbeda. Berarti Yesus ini
kutuk atau bukan? Bukan, dia masuk rela menjadi kutuk tapi bukan terkutuk. Kamu paham nggak? Seharusnya yang bukan bagianmu kamu makan, kira-kira seperti itu, bro. Nah iya, setelah kamu makan yang kenyang siapa? Yang kenal saya sendiri lah. Nah, Tapi itulah sakit saya Yesus. sendiri. Ya Oh, jadi memang. gimana cerita Anda ini? Tapi bukan dari Yesus itu kutuk. Yesus itu kutuk Bukan atau bukan? kutuk. Efek dampaknya, Bukan dampak itu konsekuensinya. begini. Yang kotor itu comberan, Anda tidak kotor. Tapi ketika Anda turun ke comberan, yang kotor siapa? Yang kotor dampaknya kita, tapi bukan berarti kita di situ Kenapa jadi orang yang layak dimasukin ke comberan. Nangkap nggak poinnya? Nangkap. Yesus Contoh, tidak tunggu. terkutuk. Yesus tidak terkutuk. Tetapi dosa-dosa Kristen ditanggungkan ke Yesus. Maka Yesus jadi terkutuk, betul? Yesus tidak terkutuk, tapi mulai dia ngaco. rela, dengar. Tapi dia rela membayar Mana hukuman. dalilnya Yesus rela? Mana dalilnya Yesus rela? Filipi, kita Filipi, sebentar saya buka. Mana, silakan. Itu kata Paulus ya. Yang saya minta kata Yesus. Bedakan kata Yesus dan kata Paulus. Cerdas sedikit napa? Cari saya, tapi ilmu mandul. Kayak mana itu? Yang pada intinya Kristen Anda tidak mau, terkutuk. Anda tidak mau Filipi, berarti Anda mau Yesaya 53 perjanjian lama. Oh, kalau itu Yesaya 53 Anda pakai, kenapa orang Yahudi nggak pakai? Oh, itu urusan dia nggak beriman untuk apa? Ngapain dipaksa? Nggak beriman gimana? Loh, itu kitabnya orang Yahudi, Anda katakan nggak beriman. Kayak mana ceritanya? Ya, guru saya juga orang Yahudi. Yesus kan guru saya. Loh, ngapain juga saya ikut-ikut Yahudi yang sekarang? Kalau Mana begitu sih? Yesus membenarkan Yesaya 53 untuk dirinya, kenapa dia ngamuk-ngamuk pada saat ingin ditangkap? Tidak ada dia ngamuk, tidak pernah dia rela disalib. Yohanes 8 dia nggak ngamuk. Yohanes 8 belum waktunya dia untuk disalib. Iya. Iya. Allahu Akbar, Masya Allah. Sekarang kesimpulannya, benar tidak yang kamu sembah itu makhluk terkutuk di atas pohon? Benar nggak? Itu kembali lagi kau framing lagi di atas pohon kan? Ya udah, di atas kayu, di atas kayu. Benar percuma. tidak yang kau sembah itu adalah makhluk yang digantung di atas kayu? Benar nggak? Yang digantung ya, tapi tidak terkutuk. Mati meja. Beda kan? Payah ini, payah. Memang malu, harus malu Anda itu. Makanya Anda mengatakan tidak terkutuk. Yang tertulis di situ, dengan jalan menjadi kutuk tapi tidak terkutuk. Emang? Parah. Udahlah bro, belajar dulu bro. Berarti posisinya dia itu seorang pembela bagi kami. Dia tidak seharusnya rela. Dia bukan terkutuk, tapi dia rela. Dia pahlawan. Dia Apalagi pahlawan. dia superhero. Iya, superhero, betul. Itu dia. Superhero yang Anda pahlawan. maksud itu, yang Anda sembah itu manusia terkutuk, bukan? Bukanlah. Iya. Tapi loh, konsep Anda kan memaksakan. Loh, kok memaksakan pula? Loh, saya Lalu udah buat jelaskan apa tadi. Yesus mati di atas pohon kalau tidak terkutuk? Buat apa dia mati di atas pohon, di atas kayu? Buat apa? Loh, dia rela memposisikan dirinya di sana, sama seperti saya katakan ketika memposisikan dirinya sebagai apa? sebagai terdakwa. Nah, yang terkutuk berdosa. enggak? Terkutuk tidak? Aslinya tidak terkutuk. Enak kali kau ngomong. Secara hukum manusia, secara hukum Taurat, dia masuk di posisi kutuk, di posisi kutuk karena Sehingga dia. akibatnya apa? Akibatnya hukum Taurat batal pada saat itu karena hukum Taurat tidak dengan adil. cara apa? Dengan cara apa? Dengan dia menanggung cara apa? Tunggu dulu. Dengan cara? Ketika hukum Taurat dijalankan oleh ahli-ahlinya, para ulama-ulamanya, ternyata hukum Taurat itu gagal menghukum orang benar masuk hukum Taurat. Di sanalah batalnya hukum Taurat itu tadi. Kata siapa? Kok kata siapa? Iya dong. Oke. Kata siapa? Itu Galatia 3. Saya bacakan Galatia 3 13 Galatia tadi. 3 lagi, berarti kembali lagi ke Yesus. Berarti penanggungan kemudian terhadap kutuk itu ditanggung oleh siapa? Ditanggung oleh Yesus. Nah, berarti Yesus ini terkutuk tidak? Dia tidak terkutuk tapi rela menjadi kutuk. Iya, betul. Seperti itu. Gimana ceritanya nih? Anda sedang memaksakan Yesus harus terkutuk kan? Sekarang Itu- begini, yang itu Anda- memaksakan Yesus terkutuk siapa? Saya atau Anda? Tidak, saya tidak memaksakan Yesus terkutuk. Dia rela Kalau begitu menjadi bukan kutuk. Yesus. Kalau begitu bukan Yesus yang digantung. Loh, konsepnya gimana sih pemikiranmu, Iya. Juma? Wah, Juma. Anda
Anda menginginkan Yesus tidak terkutuk, tetapi Anda menginginkan Yesus yang mati di atas kayu. Hah? Orang yang digantung di atas pohon adalah orang-orang Kok terkutuk. pohon? Tadi katanya kayu. Orang ini kan Jangan framing sesuai dong. dengan tertulis, sesuai dengan tertulis, sesuai dengan tertulis, sesuai Katanya dengan nggak boleh tertulis. bilang kayu, Enggak. pohon. Sesuai Sekarang dia dengan- sendiri. Dengar. Makanya nggak usah nipu-nipu. Pohon ya Perhatikan, pohon. perhatikan Kamu dulu. ngajarin saya untuk berbohong. Sulon itu artinya pohon, Cak Ayu. Makanya perhatikan Galatia 3:13 dikatakan Yang ada terkutuk di tertulis, atas situ, perhatikan. dengar. Yang terkutuk di atas pohon itu Yesus atau kamu? itu yang di atas pohon orang-orang berdosa menurut hukum Taurat ada tertulis, bukan Saya Yesus. tanya, yang terkutuk di atas pohon itu Anda atau Yesus? Orang berdosa sesuai hukum Taurat dalam Ulangan 23. Siapa namanya? Semua orang-orang Israel kalau digantung itu orang terkutuk. Oke, yang digantung di situ pada kenyataannya siapa? Bukan di situ digantung, itu bukan mengindikasikan tempat. Kan saya udah bilang tadi berulang-ulang. Lalu siapa yang digantung? Kok siapa yang digantung? Iya dong, harus ada pelaku dong. Yang digantung itu Yesus Kristus tapi bukan di atas pohon. Udah selesai. Terus Iya. ngapain kau muter-muter? Berarti kalau kamu sudah mengakui yang digantung itu Yesus, berarti yang terkutuk siapa? Tidak ada yang terkutuk, Yesus tidak terkutuk, tapi dia rela menerima hukuman kutuk. Udah. Kamu ke Yesus- gereja, colok pantat Yesus- pendeta, jilat tanganmu supaya otakmu bisa berfungsi. Sudah turunin. Ya, sama aja. Udah, kamu turun dulu, Sama aja bos. nabimu, Kamu istirahat bos. dulu, Bang. Kamu Nabimu, istirahat, bos. bos. Istirahat, Iya. bos. Otakmu sudah berkarat. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, otakmu sudah berkarat, itu bahaya untuk kesehatanmu, berbahaya untuk janin istrimu, bahaya untuk keturunanmu. Ya, jangan sampai genmu berpindah, gen gila. Ya, cukup kau aja yang gila. Yang terkutuk siapa? Bukan Yesus. Yang digantung siapa? Yesus. Yang digantung itu yang digantung di atas pohon, bukan pohon tapi kayu. Kau akui enggak bahwa yang digantung di pohon di kayu itu terkutuk? Iya. Itu Yesus. Iya. Berarti Yesus yang terkutuk? Bukan. Nenekmu kiper lah. Kau ke gereja, bukan di sini. Di sini tempatnya orang waras. Kau di gereja ya tahu sendirilah di sana. Ini hasilnya. Kau belajar di sana bertahun-tahun, kau bayar tiap bulan. Begitu kau datang ke sini, ini hasilnya. Menurut kitabmu dan imanmu, yang terkutuk di atas tiang salib itu harusnya kamu. Tapi karena begitu kasihnya Yesus, Yesus yang menggantikan. Berarti yang tergantung di atas pohon itu siapa, kamu atau Yesus? Yesus. Yesus mati dengan jalan apa? Dengan jalan kutuk. Berarti yang kau sembah siapa? Yesus. Jangan jalan terkutuk. Berarti kau penyembah makhluk terkutuk. Kesimpulannya itu. Dasar cukadama. Udah silakan teman-teman dilanjut. Saya istirahat lagi. Lanjut, kalau ada yang parah lagi baru saya masuk. Silakan. Siap. Assalamualaikum Bang Hande, Abuya. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.